Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kabar Padang kembali hadir dengan sejumlah berita teraktual, di antaranya kebakaran yang terjadi di Jalan Bypass Kota Padang, kisah inspiratif pelaku UMKM, wisata religi masjid tertua di Kota Padang, dan berita lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Pada Rabu 27 November 2024, sekitar pukul 10 pagi, terjadi kebakaran hebat di kawasan Sungai Sapiah, Kota Padang. Kebakaran tersebut menghanguskan sebuah gudang plastik yang terletak tepat di tepi jalan bypass. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Meski demikian, satu unit mobil yang berada di lokasi turut hangus terbakar. Petugas PLN saat ini tengah memperbaiki sambungan aliran listrik yang terkait dengan gudang plastik tersebut. Sementara itu, lokasi kejadian telah dipasangi garis polisi untuk menutup akses keluar masuk gudang, sehingga aktivitas di tempat tersebut sepenuhnya berhenti. Selamat siang pemirsa, saya Novia Rifani. Saat ini saya sedang berada di gudang plastik yang terbakar pada hari Rabu pada tanggal 27 November 2024. Kami belum mendapatkan informasi yang pasti mengenai penyebab kebakaran ini, di mana api yang sudah membesar sehingga menghanguskan seluruh gudang. Untuk korban jiwa dipastikan tidak ada, namun satu unit mobil hangus terbakar. Dan saat ini terlihat petugas PLN sedang memperbaiki sambungan aliran listrik terhubung ke gudang plastik tersebut. Tempat kebakaran ini telah dipasang pembatas garis polisi yang menutup akses keluar masuk gudang. Adapun untuk kegiatan di gudang plastik ini telah dihenti sepenuhnya. Sekian laporan dari TKP, saya kembalikan ke studio. Sekarang saya sudah berada di Car Free Day yang dilaksanakan di depan Masjid Raya Ahmad Khatib. Tampak sangat ramai oleh masyarakat yang ingin berolahraga. Di belakang saya tampak antusiasme masyarakat dalam mengikuti senam yang dilaksanakan oleh DPD ILDI atau Ikatan Langkah Dansa Indonesia. Memang senam pagi ini rutin dilaksanakan setiap minggu di sini. Nah, penyelenggara senamnya sendiri akan berbeda tiap-tiap minggunya. Sekarang saya sudah berada bersama ibu dari member ILDI Ikatan Langkah Dansa Indonesia. Sekarang saya ingin bertanya kepada ibu, bagaimana pendapat ibu dengan senam yang dilaksanakan setiap minggunya? Apakah ibu mengikuti senam ini setiap hari atau bagaimana pendapat ibu? Kami tiap minggu. Kami mengikuti senam ini setiap minggu. Kenapa? Pertama, kita mungkin butuh olahraga ya, karena keseharian kita sibuk di rumah, ngurus keluarga. Nah, pas hari minggu ini kita bisa jalan-jalan bersama keluarga dan bisa menikmati olahraga juga. Di samping itu juga nambah pergaulan. Di olahraga ini kita ketemu sama teman, komunitas, sehingga saling tukar ilmu, pikiran gitu ya, Bu Ania. Jadi itu sih salah satu faktor kenapa kita ikut di Car Free Day setiap harinya, setiap minggunya. Baik, mungkin sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu. Ya. Senam yang diadakan pada minggu ini bertujuan sebagai sarana sekaligus meningkatkan antusias masyarakat untuk berolahraga dan beraktivitas pada minggu pagi ini. Menariknya, senam yang dilakukan di sini menggunakan musik-musik yang meriah sehingga suasana senam tersebut jauh lebih meriah dan semangat. Car Free Day hari ini juga dihadiri oleh Bapak Gubernur terpilih, yaitu Bapak Mahyeldi, yang tampak berinteraksi dengan para masyarakat yang menghadiri Car Free Day pada pagi ini. Sekian laporan saya, Anissa Putri, dikembalikan ke studio. Kota Padang terus berinovasi dalam mengatasi masalah sampah, salah satunya melalui budidaya maggot Black Soldier Fly atau BSF.
Larva kecil ini mampu mengurai sampah organik menjadi kompos berkualitas tinggi. Dengan dukungan pemerintah kota, perusahaan swasta, dan masyarakat, sentra budidaya maggot kini hadir sebagai solusi berkelanjutan untuk pengelolaan sampah. Budidaya maggot tidak hanya membantu mengurai tumpukan sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi. Larva maggot yang kaya protein menjadi alternatif pakan ternak, mengurai ketergantungan pada pakan impor. Selain itu, kotorannya yang telah diolah menjadi pupuk organik mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah Kota Padang aktif mendukung program ini melalui pelatihan dan pendampingan, serta memfasilitasi pemasaran produk maggot hingga ke tingkat nasional. Salah satu pelaku UMKM ini adalah Bapak Ahmad Yani Saputra yang memulai budidaya maggot karena kepeduliannya terhadap meningkatnya volume sampah di kota ini. Baik, sebelumnya maaf mengganggu waktu Bapak. Saya ingin bertanya seputar tentang budidaya UMKM maggot ini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yani Saputra. Jadi orang memanggilnya biasanya Putra atau Ayani. Kalau di lingkungan sekolah Ayani. Jadi kalau di lingkungan kantor dua-duanya. Ya. Belakang gelar saya AMD MST. Ya. MST tahu nggak Pak? Tahu. Ceritakan ya. Jadi awal muasalnya kita budidaya maggot ini kita bernaung di KUB. KUB ini kelompok usaha bersama. Jadi kelompok usaha bersama ini kita dirikan, kita prakarsai sesama teman-teman waktu kecil, masa-masa kecil. Jadi saya habis tamat kuliah saya merantau ke Batam. 2019 saya kembali lagi ke Padang. Jadi ngobrol-ngobrol dari berbagai background pengalaman kita, ada yang kerja di bengkel, ada kerja di partner BLA, ada kerja di bubut. Kalau saya kan sales. Jadi dari berbagai bidang itu dalam tanda kutip sedikit kita jenuh dengan rutinitas pekerjaan gitu. Jadi bagaimana kita menghasilkan penghasilan tapi tidak terbebani dengan rutinitas. Selain itu kita dari remaja itu kita dulu tergabung dalam remaja masjid, Karang Taruna, ya kan, pokoknya organisasi sosial yang ada di masyarakat kelurahan lah. Jadi kita sudah terbiasa melakukan kegiatan sosial-sosial seperti itu. Nah, dari informasi yang kita terima, Kota Padang itu menghasilkan sampahnya 650 ton satu hari. Dan kalau seandainya itu tidak ditanggulangi, Kota Padang dalam beberapa bulan ke depan itu bisa menjadi lautan sampah. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Payakumbuh kan, longsor, sehingga orang Payakumbuh itu ngirim sampahnya ke Padang, Kota Padang ini 40 ton per hari. Nah, jadi dari sanalah, karena kita sudah bergerak di bidang sosial juga, bagaimana kita ingin membantu pemerintah dalam mengatasi masalah sampah ini. Nah, salah satunya adalah maggot. Maggot adalah satu makhluk hidup ciptaan Tuhan, itu pengurai nomor 1 di muka bumi ini. Jadi maggot itu BSF, Black Soldier Fly, ya, lalat tentara hitam. Lalat tentara hitam ini tidak mengandung bakteri dan penyakit. Jadi dia meskipun dia berterbangan, dia tidak mengandung sumber bakteri dan penyakit. Beda dengan kalau lalat hijau. Lalat hijau itu dia mengandung bakteri dan penyakit. Jadi dia selain meskipun hinggap di baju, di makanan, dia tidak akan menyebarkan itu. Jadi intinya adalah kita membantu program pemerintah untuk mengatasi masalah sampah. Nah, apalagi sekarang sudah ada rancangan-rancangan apanya itu, sampah tidak dipilah, tidak diangkut. Nah, jadi memang dari masyarakat itu, dari sumber, dari awal itu kita sudah harus memilah. Nah, selain juga mengatasi membantu program pemerintah di bidang penguraian sampah, kita juga membantu para peternak ikan, peternak ayam, peternak burung, karena inilah pakan alternatif yang harga pakan itu semakin tinggi kan. Nah, apalagi kemarin
Pak Prabowo yang sudah dilantik secara terang-terangan bilang bagaimana banyak pupuk-pupuk itu yang tidak asli. Ya, itu bisa kita lihat di informasi yang sudah beredar. Jadi dia tidak memihak kepada petani. Nah, kita ini harga pelet misalnya anggaran 13 sampai 11.000. Nah, di kita di harga apa bisa di bawah 10.000. Jadi memangkas harga pakan tadi, kos pakan tadi gitu. Jadi juga kita bisa juga untuk lele. Nah, kasgotnya itu, kasgot tuh bekas magot, itu bisa dijadikan sebagai pupuk. Nah, lagi-lagi membantu program pemerintah. Nah, jadi kita sekarang sudah uji coba, kita nanam cabai, nanam terong, nanam tomat tanpa menggunakan pupuk kimia. Jadi cukup dengan pupuk kasgot kita ini, campur dengan tanah dan campur dengan sekam. Nah, gitu. Jadi itulah asal muasalnya kita mendirikan suatu kelompok usaha bersama Kube yang bernama Kube Organic Feed. Nah, Kube Organic Feed kita ini sudah ada 3 cabang. Cabangnya pertama di sini, di Ranah dan di Rawang. Nah, yang di Rawang alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari pemerintah DLH Kota Padang berupa hibah satu tempat. Nah, yang dulunya TPS 3R di Rawang Timur, sekarang sudah menjadi sentra magot Kota Padang. Nah, begitu. Ada lagi, sejarahnya begitu. Itu sejarah dari UMKM ini sendiri, Pak. Ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan itu, Pak, sekarang ini kan banyak sekali generasi muda yang kadang enggan untuk melakukan produksi ini. Bagaimana tanggapan Bapak untuk generasi muda atau orang lain yang ingin mencoba usaha di bidang ini? Ya. Jadi sesuatu keengganan itu, sesuatu ketidakmauan itu berawal dari ketidaktahuan. Ya, sama lah ibarat kita masa remaja ini, bagaimana kita bisa mencintai seseorang kalau kita tidak kenal? Bagaimana kita bisa tertarik kalau kita tidak mengenal? Jadi dari kita lagi-lagi kita kan sudah terbiasa di bidang sosialisasi ini, bergerak di bidang sosial di masyarakat. Jadi seperti slogannya pendidikan kita, Tut Uri Handayani. Nah, apa itu Tut Uri Handayani? Tut Uri Handayani itu apa artinya, maknanya? Nah, jadi satu sisinya begini. Jadi satu sisinya ada yang orang yang didorong dan ada orang yang mendorong. Nah, jadi bagaimana seseorang itu akan tertarik dengan sesuatu kalau tidak ada orang yang memberitahu dan mensosialisasikan serta untuk mengajak. Nah, sedikit cerita masalah ketertarikan. Di kongsi kematian itu kan sangat jarang anak-anak muda, ya kan? Di kongsi kematian itu kan sangat jarang partisipasi anak muda. Nah, bagaimana kita supaya menarik mereka untuk ke dalam itu? Nah, sosialisasi. Jadi kita bergabung ke dalam remaja masjid yang dicanangkan oleh pemerintah. Setiap malam minggu, biasanya minggu pertama dan minggu ketiga itu kan ada remaja masjid. Nah, remaja masjid itu kita ajari caranya bagaimana fardu kifayah untuk mayat. Yang jelas kita dulu yang belajar, kita undang ustadz, kita dilatih dan kita melatih para remaja. Nah, setelah para remaja itu kita latih, kita adakan pertandingan antar ke masjid-masjid. Nah, dengan begitu masalah menang kalahnya kita enggak orientasinya ke sana. Paling tidak dia sudah mengenal. Nah, begitu mereka sudah mengenal dan mengetahui, kita ajak mereka bergabung. Kalau seandainya ada satu kematian atau kemalangan di suatu kampung, kita ajak. Nah, begitu juga dengan magot ini. Bagaimana kita ngajak ketertarikan. Contoh kayak kita sekarang anak UNT juga ada bergabung kita, 4 orang anak UNT, 1 orang anak Bu Hatta, ya kan? Nah, kalau Gen Z ini kan lebih cenderung ke gadget. Yeah. Nah, jadi kalau sesuatu itu sebenarnya apa yang disukai. Nah, kita akan menarik mereka dengan apa yang mereka sukai dulu. Nah, karena dari Gen Z ini lebih cenderung dalam tanda kutip kerja sedikit duitnya banyak, ya kita akan lebih cenderung ke masalah digitalnya ini. Nah, biasanya sangat tidak mungkin kalau seandainya mereka sudah suka itu, mereka tidak akan mencari tahu, ya. Jadi paling tidak tolonglah bikinkan websitenya, tolong bikinkan promosinya begini-begini. Secara otomatis mereka akan cari tahu bagaimana mereka mau bikin promosi kalau mereka tidak tahu. Nah, dari sana
Jadi kita pancingnya di sana. Jadi kita mengajak generasi muda itu pancingnya di sana. Itu yang usia anak-anak remaja kuliah ya. Kalau untuk kedepannya kita sudah mulai mensasar anak-anak SD. Jadi anak-anak SD itu besoknya kan dia akan menjadi anak remaja. Nah jadi dari kecil itu kita sudah mengajarkan pilah sampah. Sampahnya itu yang organiknya bisa dijadikan nilai ekonomis, non organik yang organiknya ini bisa untuk maggot. Nah dari maggot kita edukasi dan sosialisasikan bisa jadi pupuk. Nah kalau pupuk bisa menghemat pengeluaran keluarga rumah tangga. Nah saya sendiri untuk mengedukasikannya itu, saya di rumah istri saya sudah tidak beli cabai, istri saya sudah tidak beli tomat, istri saya sudah tidak beli terong, kangkung. Jadi dari tanaman rumah. Nah orang bertanya apa pupuknya ya? Dengan cerita seperti pupuknya kasgot dari maggot. Makanya hasil dari sampah-sampah rumah tangga itu jangan dibuang. Kalau hasil survei pemetaan itu satu keluarga itu satu kakak kan menghasilkan sampah 0,7 kilo per orang. Jadi berapa jumlah? Nah, jadi tinggal itu aja. Nah, jadi ibu-ibu bisa bertanam sayuran di rumah menggunakan pupuk, dan hasil dari sampah organik apanya bisa dikasih ke maggot. Nah, dari maggot itu ibu-ibu bisa ternak ayam atau ternak lele. Nah, itu. Jadi cara mengajak generasi muda supaya tertarik dengan dibuktikan. Sama lah kayak kita nembak seseorang, kan perlu pembuktian. Bagaimana kita bilang cinta dan orang yang kita tembak itu benar-benar tahu kita mencintai dia kalau tidak ada pembuktian. Nah, jadi istilahnya itu kita harus membuktikan dulu, kita harus mengajak dulu. Nah, seperti itu. Jadi orang tidak tertarik karena orang tidak tahu. Nah, gitu. Baik, mungkin semoga kedepannya generasi muda zaman sekarang bisa ikut mengembangkan UMKM ini juga Pak, ikut bergabung bersama. Nah selanjutnya Pak, apakah ada tantangan dalam budidaya maggot ini Pak? Tantangannya banyak sekali, karena maggot ini kan suatu makhluk yang 24 jam tuh dia makan. Dia selagi dia hidup dia makan terus, kecuali kalau mereka sudah bermetamorfosis menjadi prapupa dan pupa. Kalau pupa dia udah tidak makan lagi, dia puasa dia. Puasa. Jadi tantangannya itu dipakan. Di awal-awalnya itu kita ngambil sampah pasar. Sampah pasar itu kita giling mesinnya di sini. Karena mungkin ilmunya dulu kurang, karena kita kebanyakan otodidak ya. Karena ilmunya itu masing-masing berbeda-beda. Meskipun teorinya sama, tapi pada saat proses di lapangan itu berbeda-beda. Kita giling pakan sayur di pasar itu, ternyata menghasilkan bau. Bau otomatis kan lingkungan jadi komplain. Nah, salah satu tantangan seperti itu. Tantangannya itu kita juga susah mencari pakan. Di awalnya kita susah cari pakan. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah dapat kepercayaan. Yang pertama kita sudah mendapatkan TJSL dari PT Semen Padang. Ya, jadi kita sudah bergabung juga dengan pihak PHRI, Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Sekitar 20 hotelan sudah bergabung ke kita. Jadi kita mengolah sampah organik daripada hotel itu. Nah, jadi tantangan itu di awalnya dipakan. Yang pertama dipakan, yang kedua tantangan itu di waktu, karena kita ngambil pakan hotel itu minimal jam 12 malam sampai jam 3, jam 4 subuh. Nah itu, jadi tantangannya itu udah. Kota Padang ini kan sekarang sering tawuran. Nah tantangan lagi. Nah karena kalau anak tawuran itu dengan senjata-senjata panjang itu dia nggak pandang bulu apa yang nampak mereka itu. Jadi tantangannya sangat banyak sekali. Jadi dalam masalah lingkungan, nah tantangan aroma, tantangan. Terus tantangannya itu ya bagaimana kita mengajak orang itu tantangan juga, karena sangat-sangat jarang orang mau berkecimpung di bidang sampah ini. Itu orang mau bikin sampah tapi orang tidak mau berbenah di sampah gitu mungkin. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Bapak sudah menjelaskan dan memperkenalkan sejarah dari maggot ini. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Bapak.
Dan terima kasih juga untuk motivasi kepada generasi muda. Semoga generasi muda zaman sekarang bisa ikut bergabung dalam bidang ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama, mudah-mudahan kita semua sukses juga, lancar urusan pendidikannya dan sukses setelah menempuh pendidikannya. Baik, terima kasih. Maaf sudah itu Pak. Ya. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Melalui pengelolaan sampah organik yang inovatif, masyarakat tidak hanya memperoleh penghasilan tambahan, tetapi juga berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan. Kota Padang pun berharap budidaya maggot ini menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam menerapkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Saat ini saya sedang berada di Masjid Raya Gantiang, Kota Padang. Nah, Masjid Raya Gantiang ini merupakan masjid yang tertua di Kota Padang. Nah, berikut liputan selengkapnya. Masjid Raya Ganting yang terletak di Jalan Ganting, Kota Padang, Sumatera Barat, merupakan masjid tertua di kota ini. Dibangun pada tahun 1805 dan selesai pada tahun 1810, masjid ini menjadi saksi sejarah perkembangan Islam di Sumatera Barat. Keunikan Masjid Raya Ganting terletak pada arsitekturnya yang mencerminkan akulturasi budaya. Gaya Eropa, Tiongkok, Arab, dan Minangkabau berpadu indah dalam bangunan ini, menjadikannya simbol keragaman dan toleransi. Selama pendudukan Jepang, masjid ini berperan penting sebagai pusat dakwah dan tempat perlindungan masyarakat. Meski sempat rusak akibat gempa pada 2005 dan 2009, masjid ini tetap terawat dan kini ditetapkan sebagai cagar budaya. Sebagai destinasi wisata religi, Masjid Raya Ganting tidak hanya menawarkan keindahan arsitektur, tetapi juga nilai historis yang mendalam. Mampu menampung hingga 2000 jamaah, masjid ini menjadi salah satu ikon spiritual dan kebanggaan Kota Padang. Iya. Nama Bapak siapa, Pak? Sudirman. Bapak Sudirman. Bapak asli dari dekat rumah Bapak di mana, Pak? Sekarang tinggalnya itu dekat Asrama Polisi, Jalan Gandaria nomor 45, Jati Baru. Bapak ke masjid ini mau ngapain, Pak? Kebetulan tadi lewat, ya. sudah azan di sini. Kemudian orang terdengar azan, kita mampir masjid ini untuk tahu azan. Ya, gitu. Nah, sepengetahuan Bapak, masjid ini merupakan masjid yang tertua di Kota Padang, Pak? Iya, ini masjid tertua Kota Padang. Nah, gimana menurut Bapak bangunan masjid ini, Pak? Ya, kalau bangunannya masih khas yang lama dulu yang dipertahankan. Karena Kota Padang ini masjid yang tertua, bangunannya masih asli. Nah, harapan Bapak dari kedepannya buat Masjid Raya Gantiang ini gimana, Pak? Ya, kalau harapan saya kedepannya dipertahankan, ini sudah merupakan budaya, dan kalau boleh direnovasi yang lebih agak menuju kepada kebaikan yang lebih bagus. Memang masjid ini sudah bagus dan dikunjungi oleh masyarakat banyak. Ya. Jumatan waktu ramai, maghrib juga ramai di sini kan. Jadi kalau di sini memang sering saya mampir ke sini. Ada dua masjid, Nurul Iman dan kemudian di Ganting ini. Tempat nongkrong juga dulu di sini, ada kursi yang memadai dan tempat sholat yang begitu nyaman. Sekian, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Nah, permisa, inilah Masjid Raya Gantiang yang merupakan masjid tertua di Kota Padang. Nah, permisa bisa melihat bagaimana masjid ini. Nah, saya Novia Ripani, sekian, terima kasih, pamit undur diri. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Negeri Padang kembali menggelar UNP Expo 2024. Bertempat di Auditorium UNP, acara ini berlangsung selama 2 hari, mulai tanggal 2 hingga 3 Desember 2024, dengan mengusung tema Connectivity yang memadukan konsep koneksi dan kreativitas. UNP Expo 2024
menampilkan 665 hasil penelitian dan 374 pengabdian masyarakat dari dosen UNP. Selain itu, berbagai kegiatan menarik juga digelar, seperti virtual expo, talk show Melek HKI, dan lomba inovasi di bidang pendidikan. Pada hari pertama, antusiasme mahasiswa terlihat jelas. Pameran hasil penelitian mahasiswa dan dosen dipajang secara menarik, memberikan kesempatan bagi pengunjung mulai dari mahasiswa, dosen, hingga masyarakat umum untuk mengeksplorasi beragam inovasi. UNP Expo 2024 tidak hanya menjadi ajang unjuk gigi hasil karya akademik, tetapi juga wadah inspiratif untuk menghubungkan kreativitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Sekarang saya sedang berada di auditorium Universitas Negeri Padang, di mana pada saat ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM kembali unjuk gigi dalam acara UNP Expo tahun 2024. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 3 Desember tahun 2024. Tema tahun ini adalah connectivity, yang terinspirasi dari connecting dan creativity. UNP Expo kali ini akan menampilkan pameran hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen UNP serta berbagai kegiatan lainnya seperti virtual expo, talk show Melek HKI, UNP Expo, dan lomba inovasi bidang pendidikan. UNP Expo ini merupakan kegiatan tahunan yang menampilkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen UNP. Pada Expo kali ini menampilkan sebanyak 665 penelitian dan 374 pengabdian masyarakat. Terlihat di belakang saya antusiasme kegiatan Expo pada hari Senin 2 Desember tahun 2024 ini. Tampak pameran penelitian mahasiswa dan dosen yang dipajang dan dibaca oleh para pengunjung yang hadir pada Expo kali ini. Expo kali ini bisa dihadiri oleh setiap elemen, mulai dari mahasiswa maupun masyarakat umum lainnya. Sekian laporan dari saya, Anissa Putri. Saya kembalikan ke studio. Cafe Monami Tea House kini menjadi tempat favorit para anak muda di Kota Padang. Berlokasi di pusat kota, kafe yang dibuka 3 bulan yang lalu ini menawarkan suasana nyaman dengan desain interior yang unik dan kekinian. Dengan menu yang terjangkau, Cafe Monami menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan sebagai tempat nongkrong atau mengerjakan tugas. Salah satu menu andalan yang banyak dibicarakan adalah kopi Monami Tea House yang tidak hanya memiliki rasa yang khas, tetapi juga penyajian yang instagramable. Setiap akhir pekan, kafe ini mengadakan acara musik live, menjadikannya tempat sempurna untuk berkumpul bersama teman-teman sambil menikmati alunan musik dan hidangan yang lezat. Berkat suasana dan inovasinya, Cafe Monami Tea House kini hampir selalu dipadati pengunjung, terutama saat akhir pekan. Dengan konsep yang terus berkembang, kafe ini diprediksi akan terus menjadi destinasi favorit di Kota Padang. Halo teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin ngopi dengan suasana yang tenang, teman-teman bisa datang ke Monami. Museum Aditya Warman yang menjadi pusat pelestarian budaya Sumatera Barat memiliki pameran karya sastra Minangkabau berupa koleksi naskah kuno dan tambo bersejarah. Naskah-naskah tersebut ditulis dengan aksara Arab Melayu, mengisahkan sejarah adat istiadat hingga hubungan diplomasi masyarakat Minangkabau dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Salah satu koleksi unggulan adalah Tambo Pagaruyung, yang menguraikan sejarah kerajaan Pagaruyung dan aturan adat Minangkabau. Selain itu, naskah agama, hukum, dan syair tradisional turut dipamerkan, menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa lalu.